Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak Hari Mukrinu Bagja dengan NIM 2000477. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta, Prodi PGSD yang sedang menjalani program P3 di SDN 1 Negeri Kidul. Oke, di sini kita akan belajar mengenai eh, pembelajaran matematika di kelas 6. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk tepuk semangat agar anak-anak semua semangat dalam menjalankan pembelajaran pada hari ini. Oke, Bapak mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum lebih lanjut kita ke pembelajaran, Bapak meminta agar anak-anak semua membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, mata pelajaran matematika, kelas 6, tujuan pembelajaran, siswa mampu melaksanakan dan mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juga juri. Nah, kita akan lanjut. Oke, anak-anak perhatikan, kita bisa lihat di sini ada pengertian lingkaran. Nah, ada yang tahu nggak sih pengertian lingkaran itu apa? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan ya pengertian dari lingkaran. Lingkaran itu adalah kumpulan titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik pada lengkungan tersebut berjarak sama pada suatu titik tersebut. Jadi kita bisa lihat gambar dari lingkaran itu seperti seperti ini yang dimana dari kumpulan titik yang membentuk lengkungan di mana titik pada lengkungan tersebut berjarak sama pada suatu titik tersebut. Kita bisa lihat dari gambar yang pada sebelah kiri ini berbentuk lingkaran. Nah, kita bisa lihat dulu nih di gambar tersebut terdapat ada warna-warna, ada warna hijau, warna kuning. Nah, untuk ke lebih lanjutnya kita akan membahas pembelajaran berikutnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari lingkaran. Sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian lingkaran. Coba kita lihat. Yang pertama, ada titik pusat. Titik pusat lingkaran. Titik pusat ini titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Itu kita bisa lihat gambar titik pusat atau titik tengah pada lingkaran. Seperti ada yang gambar seperti yang di kanan. Kita bisa lihat gambarnya di tengah-tengah ada titik. Lalu kedua, ada diameter. Diameter itu seperti apa? Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi diameter ini garisnya garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Seperti ada yang gambar seperti ada yang Oke, selanjutnya di sini ada busur. Busur itu apa?
Ya, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada lengkungan tersebut. Kita bisa lihat kita bisa lihat busur itu gambarnya seperti ada yang gambar di kanan ini, yang dimana ada titik di sebelah kiri dan titik di sebelah kanan yang kita bisa simbolkan sebagai A dan B, yang dimana terciptakan adanya lengkungan dari titik tersebut, seperti ada di gambar. Oke, selanjutnya ada namanya tali busur. Tali busur ini seperti apa? Ya, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran, yang dimana ketika sudah kita tadi gambar seperti busur, akan tetapi tali busur tersebut digaris dari titik sebelah kiri dan titik sebelah kanan digaris seperti ada yang di dalam contoh tersebut. Itu disebut dengan tali busur. Yang selanjutnya ada namanya juring. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, kita bisa lihat gambarnya juring seperti ada yang gambar di kanan ini. Lalu selanjutnya ada tembereng. Tembereng ini daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur, yang dimana tembereng ini sama gambarnya seperti tali busur tadi, akan tetapi di dalam suatu lingkaran. Seperti yang ada di gambar, itu di dalamnya itu disebut dengan tembereng. Lalu yang terakhir ada apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan dua titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Seperti contoh yang ada di gambar sebelah kanannya, itu disebut dengan apotema, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada rumus keliling dan rumus luas lingkaran. Kita ketahui rumus pada lingkaran ini kita akan mempelajari itu rumus keliling dan rumus luas. Nah, kita akan membahas dulu dari rumus keliling. Rumus keliling terdapat dua rumus, yang dimana K sama dengan 2 kali V kali R, dan juga rumus yang kedua K sama dengan V kali D. Nah, yang dimana jika diketahui jari-jari lingkaran, maka menggunakan K-nya 2 kali V kali R. Lalu, jika diketahui diameter lingkaran, langsung saja kita ke rumus yang kedua, yaitu K sama dengan V kali D. Yang dimana keterangannya, K itu adalah keliling lingkaran, R itu PI atau bernilai 22/7 atau 3,14. R-nya itu jari-jari lingkaran, dan D yaitu diameter lingkarannya. Lalu di sini ada rumus yang kedua, yaitu rumus luas. Rumus luas ini rumusnya yaitu Wah, sudah tidak terasa, sudah ada di akhir pembelajaran. Oke, kesimpulan yang Bapak bisa ambil untuk pembelajaran pada kali ini, yang dimana kita sudah mempelajari pengertian lingkaran, bagian-bagian lingkaran, dan juga rumus-rumus lingkaran, yang dimana rumus keliling dan rumus luas lingkaran. Mungkin pembelajaran kita pada kali ini dicukupkan. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.